warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Anwar, jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Adapun yang ingin saya bahas pada video ini adalah berupa best practice dengan judul Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan dan Pusat Pembudayaan. Program-program yang saya buat dan telah saya laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merubah lingkungan sekolah yang gersang menjadi lingkungan sekolah yang hijau. Yang kedua, merawat dan membenahi sarana dan prasarana yang telah rusak. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan dan pengembangan bagi pendidik serta tenaga kependidikan. Yang keempat, meningkatkan prestasi sekolah, baik siswa, pendidik, serta tenaga kependidikan atau secara kelembagaan. Yang kelima, mengembangkan budaya sekolah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu testimoni dari guru-guru SD Negeri 20 Batu Ampar. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan testimoni untuk Bapak yang menyajikan tadi. Alhamdulillah, semenjak beliau menjabat di sekolah kami menjadi rindang dan bersih, serta lingkungan gersang menjadi hijau, sarana prasarana sekolah dapat diperbaiki, dan tenaga pendidik yang kurang menjadi cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan dari Bapak Joni Anwar. Kita lanjut acara selanjutnya yaitu tanya jawab dari peserta. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Di sini kami menanggapi ada pertanyaan kepada Bapak penyaji. Sikap apa yang harus Bapak ambil dengan keadaan sekolah yang Bapak pimpin yang ditayangkan tadi sewaktu Bapak baru datang di SD Negeri 20 Batu Ampar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin mencoba menjawab. Kalau pertanyaan sikap apa yang dilakukan, kalau saya setiap masuk ke sekolah yang baru, sikap tentu dengan sikap yang baik. Sikap kita, sikap bersahabat dengan seluruh unsur. Tetapi dari sikap itu, yang paling penting bagi saya adalah berkomunikasi secara efektif dengan seluruh lapisan, baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan beserta seluruh masyarakat. Kenapa komunikasi yang penting? Komunikasi yang efektif adalah yang memiliki dampak positif, sehingga orang terpengaruh dengan komunikasi yang kita sampaikan tadi. Komunikasi yang disampaikan artinya segala persoalan kita sampaikan, segala masalah-masalah kita sampaikan ke segenap unsur, dengan harapan unsur-unsur yang kita pengaruhi melalui komunikasi yang efektif tadi bisa mendukung program kegiatan perubahan di sekolah di mana kita melaksanakan tugas. Demikian Bapak Ibu. Demikianlah hasil dari seminar kita pada hari ini. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur yang harus saling mendukung satu sama lain. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peranan sangat penting dalam keberadaan sebuah sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pusat pembudayaan. Keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah sebagai model sekaligus penggerak bagi peserta didik. Pendidik dan tenaga kependidikan membawa seluruh unsur kepribadiannya ketika mulai menginjakkan kakinya memasuki lingkungan sekolah. Seluruh unsur-unsur kepribadian pendidik dan tenaga kependidikan tanpa disadari akan terserap oleh peserta didik. Harapan untuk terwujudnya sebuah perubahan sangat tergantung kepada kiat seorang kepala sekolah sebagai manajer dalam mengkomunikasikan ide beserta gagasannya kepada seluruh personil dan pihak-pihak yang terkait agar bekerja secara maksimal dan ikut berperan serta secara aktif dalam program perubahan dan pengembangan sekolah. Penulis membentuk tim sesuai bidang-bidang yang dibutuhkan supaya lebih mudah dalam melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut. Lingkungan sekolah merupakan cerminan dari sebuah sekolah. Lingkungan yang asri atau rindang akan membuat nyaman seluruh warga sekolah, apalagi sebagai sebuah lembaga pendidikan dan pusat pembudayaan. Tentu sebagai model dan panutan bagi semua orang. Atas dasar ini, penulis beserta seluruh warga sekolah bekerja keras dengan harapan penataan lingkungan sekolah dapat terlaksana secara efektif. Berkat kegigihan dan pantang menyerah, rasa optimis dalam mewujudkan suatu harapan adalah modal utama dalam melakukan suatu tindakan. Tantangan-tantangan dilalui dengan komunikasi dan solusi. Prestasi kerja dikategorikan bernilai baik oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar. Dalam kurun waktu tertentu, perubahan lingkungan sekolah cukup signifikan. Warga sekolah mulai menikmati buah dari kegigihan di kala musim kemarau. Tanaman dengan dedaunan yang rindang dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Suasana sejuk menghiasi lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik bersenda gurau dan bermain dengan nyaman sambil berliterasi dan membaca di sela-sela rindangnya dedaunan. Adapun keadaan lingkungan Sekolah Dasar Negeri 20 Batu Hampar sebelum dan sesudah penataan. Ini keadaan lingkungan SDN 20 Batu Hampar sebelum dilaksanakan penataan. Dan ini gambar keadaan SDN 20 Batu Hampar sesudah dilakukan penataan. Unsur lain yang perlu pembenahan secara preventif adalah sarana dan prasarana sekolah, baik fasilitas fisik maupun non-fisik. Diharapkan dengan pembenahan ini, proses pembelajaran, kualitas sekolah, dan pendidikan dapat meningkat. Penulis menjalin hubungan dan kerjasama dengan komite, semua warga sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk berperan serta, baik bersifat material ataupun non-material pembelajaran. Alhamdulillah, melalui salah seorang wali murid yang profesinya sebagai pekerja pada sebuah perabot memberikan sinyal bahwa ada program bantuan prasarana berupa kursi dan meja belajar siswa dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Melalui informasi dan bantuan dari wali murid tersebut, SD Negeri 20 Batu Hampar mendapat bantuan kursi, meja belajar siswa sebanyak satu kelas dengan jumlah 30 pasang. Inilah keadaan fisik dan tata ruang guru SDN 20 Batu Hampar sebelum penataan. Inilah keadaan fisik dan tata ruang SDN 20 Batu Hampar setelah dilakukan penataan. Adapun pada Sekolah Dasar Negeri 20 Batu Hampar, keadaan pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 3 orang guru kelas PNS, 2 orang guru bidang studi PNS, 3 orang guru kelas honor, 1 orang tata usaha honor, dan 1 orang penjaga honor dengan jumlah rombel belajar 6 rombel. Yang telah memiliki sertifikat profesi berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 3 orang guru kelas dan 2 orang guru bidang studi.
Inilah data-data pendidik dan tenaga kependidikan sebelum dilakukan pembinaan dan pengembangan. Adapun hasil dari pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang penulis komunikasikan dan lakukan di SDN 20 Batu Ampar memiliki dampak positif. Inilah data-data hasil pembinaan dan pengembangan pendidik di Sekolah Dasar Negeri 20 Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam setelah dilakukan pembinaan dan pengembangan. Penulis mengkomunikasikan kepada seluruh masyarakat Jorong setempat agar kebijakan Bupati sebagai kepala daerah direspon dengan positif tentang penggabungan SD Negeri 58 Batu Ampar ke SDN 20 Batu Ampar. Alhamdulillah, dengan komunikasi yang efektif, hasilnya dapat diraih sampai menerima surat keputusan Bupati Agam tentang penggabungan SDN 58 Batu Ampar ke SDN 20 Batu Ampar yang diterima langsung dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Penggabungan SD Negeri 58 Batu Ampar ke SDN Negeri 20 Batu Ampar memiliki dampak positif terhadap kedua sekolah, sebab pengelolaan sekolah dapat terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan optimal. Karena didukung oleh personil sebagaimana yang diamanatkan dalam standar pelayanan minimal sekolah dasar. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Inilah daftar nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar Negeri 20 Batu Ampar pada bulan Desember tahun 2019. Di samping perubahan perilaku peserta didik di lingkungan sekolah, penulis memotivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam mengikuti kompetisi di bidang akademik, keagamaan, olahraga, maupun seni. Beberapa prestasi terbaik diperoleh dari hasil kompetisi itu. Seluruh warga sekolah menyambut dengan bangga dan gembira, sebab sudah lama harapan akan torehan prestasi ini tak terwujud. Walaupun prestasi yang diperoleh masih tingkat kabupaten ke bawah levelnya, namun semua warga sekolah bertekad untuk bisa meraih prestasi sampai ke tingkat provinsi, bahkan nasional. Adapun daftar kompetisi kejuaraan dan penghargaan di bidang seni, olahraga, dan keagamaan di Sekolah Dasar Negeri 20 Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Basung adalah sebagai berikut. Adapun kegiatan-kegiatan tentang pengembangan budaya sekolah antara lain di bidang keagamaan. Inilah keadaan kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri 20 Batu Ampar di bidang keagamaan. Adapun di bidang budaya kerjasama yang dilaksanakan di SD Negeri 20 Batu Ampar adalah seperti gambar berikut. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan peningkatan budaya kepemimpinan. Inilah beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan budaya kepemimpinan. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan-kebiasaan pengembangan budaya mulai kelihatan baik oleh pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik. Perubahan perilaku membutuhkan proses, namun penulis yakin dengan kesabaran dan niat yang tulus, Allah akan mengabulkannya seimbang dengan tingkat dan kegigihan usaha hambanya. Demikianlah paparan singkat best practice saya dengan judul Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan dan Pusat Pembudayaan. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.